Ini tempat apaan aku tadi di hutan? Kau tidak lagi di duniamu. Selamat datang di kerajaanku. Malam itu aku hanya berniat menjaga ronda seperti biasa. Duduk sebentar di pos ronda tua di ujung kampung, menunggu teman-teman datang sambil menahan kantuk. Tapi ketika aku terbangun karena sinar matahari menyilaukan wajahku, semua orang di kampung menatapku seperti melihat hantu. Karena menurut mereka, aku sudah hilang selama 1 tahun. Dan yang paling menakutkan, bagiku, semuanya hanya terasa seperti tidur sebentar. Malam ronda yang sepi. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin pelan berhembus melewati jalan kampung yang sempit dan sunyi. Lampu jalan yang sudah tua hanya memancarkan cahaya redup kekuningan, membuat bayangan pohon di pinggir jalan terlihat panjang dan bergoyang pelan di tanah. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan, bercampur dengan suara anjing yang menggonggong sesekali. Aku berjalan sendirian menyusuri jalan itu dengan langkah santai. Di tangan kiriku ada senter kecil, sementara di punggungku tergantung tas kecil berisi termos kopi dan beberapa bungkus rokok. Malam ini jadwalku ronda bersama 3 orang teman kampung. Biasanya kami berkumpul di pos ronda sekitar jam 1 malam. Namun ketika aku sampai di ujung jalan kampung, tempat pos ronda tua berdiri, suasana terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada suara orang bercakap-cakap, tidak ada tawa, bahkan tidak ada cahaya dari lampu pos yang biasanya sudah dinyalakan lebih dulu oleh salah satu teman yang datang lebih awal. Pos ronda itu berdiri tepat di samping pohon beringin tua yang akarnya menjulur ke tanah, seperti tangan-tangan yang mencengkeram bumi. Bangunannya sederhana, hanya terbuat dari kayu tua yang sudah mulai lapuk. Cat hijau yang dulu melapisi dindingnya kini hampir hilang, menyisakan warna kusam yang dimakan usia. Atapnya terbuat dari seng yang sering berbunyi ketika tertiup angin. Kadang kalau malam sangat sunyi, bunyi seng itu terdengar seperti seseorang berjalan pelan di atas atap. Itulah sebabnya banyak orang kampung yang sebenarnya agak-agak ronda di pos itu sendirian. Aku sendiri sebenarnya juga sering merasa sedikit tidak nyaman setiap kali datang lebih dulu. Tapi karena sudah biasa sejak lama, aku mencoba menganggap semua itu hanya perasaan saja. Aku menaiki 2 anak tangga kayu pos ronda yang langsung mengeluarkan bunyi kreek pelan ketika diinjak. Suara itu terdengar cukup keras di tengah malam yang sangat sunyi. Di dalam pos hanya ada 1 bangku panjang dari papan kayu, dan sebuah meja kecil, tempat biasanya kami meletakkan termos kopi atau kartu remi jika sedang bermain. Lampu bohlam kecil menggantung di tengah atap, tapi masih dalam keadaan mati. Aku menyalakan lampu itu dengan saklar yang menempel di tiang kayu. Cahaya kuning langsung menyebar di dalam pos, membuat bayangan tiang dan bangku terlihat panjang di lantai papan yang sudah agak retak. Aku duduk di bangku panjang sambil menghela napas pelan. Dari pos ronda itu, aku bisa melihat sebagian jalan kampung yang membentang lurus menuju deretan rumah warga. Tapi malam itu jalan terlihat benar-benar kosong. Biasanya sekitar jam segini masih ada orang yang lewat, entah itu tukang ojek yang baru pulang atau pemuda kampung yang nongkrong sampai larut malam. Tapi sekarang tidak ada siapapun. Aku mengeluarkan HP dari saku celana dan melihat jam. Pukul 1.12 malam. Tumben mereka belum datang. Gumamku pelan. Aku menyandarkan punggung ke tiang kayu pos ronda, sambil menatap jalan yang gelap. Angin malam masuk perlahan melalui celah-celah dinding kayu yang tidak rapat. Udara terasa dingin menyentuh kulit. Dari kejauhan terdengar suara daun bambu bergesekan tertiup angin. Sesekali terdengar juga suara motor melintas di jalan besar yang jaraknya cukup jauh dari kampung. Aku mengambil termos kecil dari tas lalu menuangkan sedikit kopi ke dalam tutupnya. Uap tipis langsung naik ke udara dingin malam. Aku menyesap kopi itu perlahan. Rasanya hangat menyebar sampai ke dada. Lumayan untuk menahan kantuk yang mulai datang. Mataku kembali melihat ke arah jalan. Masih sepi. Tidak ada satupun bayangan orang mendekat dari ujung jalan kampung. Aku menarik napas panjang lalu bersandar lebih santai di bangku kayu. Ah, paling bentar lagi juga datang, pikirku. Tapi tanpa aku sadari, malam itu adalah malam terakhir sebelum sesuatu yang aneh terjadi di pos ronda tua itu. Dan malam itu juga adalah malam terakhir sebelum aku menghilang selama 1 tahun penuh. Kantuk yang tidak tertahankan. Aku masih duduk sendirian di pos ronda itu. Waktu berjalan pelan, seolah-olah malam sengaja dipanjangkan oleh sesuatu yang tidak terlihat.
Cahaya lampu kuning yang menggantung di tengah atap pos membuat bayangan di lantai kayu terlihat samar dan bergoyang mengikuti hembusan angin yang masuk dari celah-celah dinding. Aku kembali melihat layar HP. Tidak ada pesan baru dari siapapun. Grup ronda juga sepi. Tidak ada kabar dari teman-temanku yang biasanya selalu memberitahu jika mereka terlambat datang. Aku menghela napas panjang. Suasana sunyi seperti ini justru membuat rasa kantuk datang lebih cepat. Angin malam bertiup lebih dingin dari sebelumnya. Aku menggosok kedua tanganku untuk menghangatkan badan. Suara daun bambu di belakang pos ronda semakin jelas terdengar, karena tidak ada suara lain yang mengganggu kesunyian malam itu. Aku menyandarkan kepala ke tiang kayu sambil menatap jalan kampung yang kosong. Kadang-kadang bayangan pohon di bawah lampu jalan terlihat seperti seseorang yang berdiri di kejauhan. Tapi ketika aku memperhatikan lebih lama, ternyata hanya bayangan ranting yang bergerak tertiup angin. Perlahan kelopak mataku mulai terasa berat. Aku menegakkan badan sebentar, mencoba mengusir kantuk. Tanganku meraih termos kopi lagi, lalu menuangkan sedikit kopi ke tutupnya. Uap hangat naik perlahan di udara dingin malam. Aku meminum kopi itu sambil memejamkan mata beberapa detik. Rasanya cukup membantu, tapi tidak lama. Rasa hangat dari kopi cepat menghilang, digantikan lagi oleh rasa kantuk yang semakin berat. Aku menguap panjang. Aku melirik lagi ke arah jalan. Masih tidak ada siapapun. Biasanya kalau ronda, kami sering mengobrol atau bercanda supaya tidak mengantuk. Kadang bahkan sampai membuat kopi berkali-kali, hanya untuk tetap terjaga sampai subuh. Tapi malam ini berbeda. Aku benar-benar sendirian. Aku mencoba memainkan HP sebentar, membuka media sosial untuk mengusir bosan. Tapi entah kenapa jaringan internet terasa sangat lambat malam itu. Beberapa halaman bahkan tidak mau terbuka sama sekali. Aku akhirnya menyerah dan memasukkan HP kembali ke saku celana. Sekarang yang terdengar hanya suara jangkrik, suara angin, dan bunyi seng atap yang kadang berderit pelan. Suara-suara kecil yang biasanya tidak terasa, kini justru terdengar sangat jelas di tengah kesunyian. Aku bersandar lebih dalam ke bangku kayu. Pos ronda itu sebenarnya cukup nyaman untuk duduk lama. Bangku kayunya lebar, dan tiang kayunya bisa dijadikan sandaran punggung. Aku menatap langit malam dari celah atap. Bintang-bintang terlihat samar karena tertutup awan tipis. Angin semakin dingin. Kelopak mataku terasa semakin berat. Aduh, jangan sampai ketiduran, gumamku pelan. Aku menepuk-nepuk pipi sendiri agar tetap terjaga. Tapi rasa kantuk seperti sesuatu yang menekan dari dalam kepala. Berat, perlahan, dan semakin sulit ditahan. Aku hanya berniat memejamkan mata sebentar saja. Hanya 1 atau 2 menit. Menunggu teman-temanku datang. Aku memejamkan mata sambil tetap duduk bersandar. Suara jangkrik terdengar semakin jauh. Angin malam terasa seperti membelai wajahku dengan lembut. Kesadaran perlahan menghilang. Dan tanpa aku sadari, malam itu adalah saat terakhir aku benar-benar sadar sebelum sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Karena setelah aku membuka mata lagi nanti, dunia di luar pos ronda itu sudah berubah selama 1 tahun. Bangun di pagi yang aneh. Awalnya aku hanya merasa seperti tertidur sebentar. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada suara yang membangunkan. Hanya kegelapan yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya terang di balik kelopak mata. Sinar hangat terasa mengenai wajahku. Pelan-pelan aku mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya itu. Saat aku membuka mata sepenuhnya, hal pertama yang kulihat adalah langit pagi yang cerah di depan pos ronda. Aku langsung mengerutkan dahi. Lah, sudah pagi, gumamku pelan dengan suara serak karena baru bangun tidur. Tubuhku terasa kaku ketika aku mencoba berdiri dari bangku kayu. Punggungku sedikit pegal karena tidur sambil bersandar. Aku menguap panjang sambil mengusap wajah dengan kedua tangan. Udara pagi terasa sejuk, jauh berbeda dengan dinginnya angin malam tadi. Suara burung mulai terdengar dari pepohonan di sekitar pos ronda. Tapi sesuatu terasa aneh. Biasanya pagi hari di kampung sudah cukup ramai. Ada ibu-ibu yang berjalan ke pasar, ada anak-anak yang berangkat sekolah, atau pedagang sayur yang mendorong gerobaknya melewati jalan kampung. Namun pagi itu, jalan terlihat sangat sepi. Aku berdiri di depan pos ronda sambil melihat ke kanan dan ke kiri jalan kampung. Benar-benar tidak ada siapapun. Hanya suara angin pelan yang menggerakkan daun pohon mangga di depan rumah warga.
Aku mengerutkan dahi lagi. Tumben banget sepi begini, gumamku. Aku mengambil HP dari saku celana untuk melihat jam. Layar menyala menunjukkan pukul 7.18 pagi. Waduh, lama juga tidurnya, kataku sambil tertawa kecil. Pasti teman-temanku tadi datang lalu pulang lagi karena melihat aku tertidur. Biasanya memang begitu. Kalau ada yang ketiduran saat ronda, yang lain akan membiarkannya saja. Aku memasukkan HP kembali ke saku dan mulai berjalan turun dari pos ronda. Langkah kakiku menyusuri jalan kampung menuju rumah. Udara pagi terasa segar, tapi entah kenapa aku merasa sedikit tidak nyaman. Beberapa rumah terlihat berbeda. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Tapi setelah berjalan beberapa meter, aku mulai menyadari sesuatu yang membuatku berhenti sejenak. Ada rumah yang sepertinya baru dicat ulang. Padahal aku ingat jelas, semalam catnya masih terlihat kusam. Aku melanjutkan langkah sambil memperhatikan sekitar. Warung kecil di ujung gang yang biasanya berdinding kayu kini terlihat berbeda. Dindingnya sekarang dari tembok dan atapnya sudah diganti dengan genteng baru. Aku berhenti lagi. Perasaan aneh mulai muncul di dalam dada. Perasaan, semalam belum begini, gumamku pelan. Aku mencoba mengabaikan pikiran itu dan berjalan lagi. Mungkin aku hanya salah ingat. Tapi semakin jauh aku berjalan, semakin banyak hal yang terasa berbeda. Beberapa rumah yang dulu kosong sekarang sudah ditempati. Ada pagar baru. Ada motor-motor yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Semua terlihat seperti kampung yang sama, tapi bukan kampung yang kutinggalkan semalam. Aku mulai merasa gelisah. Langkah kakiku otomatis menjadi lebih cepat menuju rumah. Ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Sesuatu yang membuat perasaan di dadaku semakin tidak tenang. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa dalam beberapa menit lagi, aku akan mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Karena ternyata, bagi semua orang di kampung itu, aku sudah hilang selama 1 tahun. Tatapan orang-orang. Aku terus berjalan menuju rumah dengan langkah sedikit lebih cepat. Perasaan aneh di dadaku semakin kuat, meskipun aku sendiri tidak benar-benar tahu apa penyebabnya. Pagi di kampung biasanya terasa hidup. Orang-orang keluar rumah, menyapu halaman, berbincang dengan tetangga, atau sekadar duduk di teras menikmati udara pagi. Namun pagi itu suasananya terasa berbeda. Ada beberapa orang di depan rumah mereka, tapi ketika aku berjalan melewati mereka, semua mata langsung tertuju padaku. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin mereka hanya heran melihatku pulang ronda sendirian setelah pagi. Aku mengangguk kecil kepada seorang bapak yang sedang menyapu halaman. "Pagi, Pak," kataku santai. Namun bapak itu tidak menjawab. Dia hanya berhenti menyapu dan menatapku dengan mata membesar, seolah-olah baru saja melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Aku melanjutkan langkah, mencoba mengabaikan hal itu. Tapi beberapa meter kemudian aku melihat 2 ibu-ibu berjalan dari arah berlawanan sambil membawa kantong belanja. Saat mereka melihatku, kedua ibu itu langsung berhenti berjalan. Salah satu dari mereka bahkan menjatuhkan kantong plastik yang dibawanya. Plastik itu jatuh ke tanah dengan bunyi pelan. Sayuran dan cabai tumpah di jalan kecil di depan mereka. Tapi yang aneh, ibu itu sama sekali tidak langsung memungutnya. Dia hanya menatapku dengan wajah pucat, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tatapan mereka bukan sekadar heran. Tatapan itu lebih seperti takut. Seolah-olah mereka melihat seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Aku mencoba tersenyum kecil kepada mereka. "Kenapa, Bu?" tanyaku bingung. Tapi kedua ibu itu tidak menjawab. Mereka hanya saling menatap sebentar, lalu berjalan cepat melewatiku sambil berbisik pelan satu sama lain. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka katakan. Namun aku sempat menangkap satu kata yang membuat langkahku berhenti. Mustahil. Dadaku mulai terasa tidak enak. Aku berdiri beberapa detik di tengah jalan sambil melihat sekitar. Beberapa orang di teras rumah juga masih memperhatikanku. Sebagian dari mereka terlihat seperti sedang berbisik kepada anggota keluarga mereka di dalam rumah. Perasaan gelisah semakin kuat. Tanpa sadar langkah kakiku menjadi lebih cepat menuju rumah. Aku ingin segera sampai rumah dan bertanya kepada orang tuaku apa yang sebenarnya terjadi. Karena sekarang aku mulai merasa
Ada sesuatu yang sangat tidak beres di kampung ini. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa sebentar lagi aku akan bertemu seseorang yang akan mengatakan sesuatu yang membuat darahku seperti berhenti mengalir. Seseorang itu adalah Pak Darto. Dan dari mulutnya, aku akan mendengar kalimat yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Kamu sudah hilang setahun. Pertemuan dengan Pak Darto. Langkah kakiku semakin cepat menyusuri jalan menuju rumah. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi muncul kini berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Setiap beberapa meter aku masih merasakan tatapan orang-orang di sekitar. Ada yang berdiri di depan rumah, ada yang hanya mengintip dari balik jendela. Semua menatapku dengan ekspresi yang sama. Terkejut dan takut. Aku mencoba mengabaikan semua itu dan terus berjalan. Rumahku tinggal beberapa puluh meter lagi. Di depan rumah tetanggaku, sebuah pagar besi terlihat setengah terbuka. Halaman rumah itu cukup luas, dengan pohon mangga besar yang sudah ada sejak aku kecil. Saat aku mendekat, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka. Seseorang keluar dari dalam. Orang itu adalah Pak Darto, tetanggaku sejak aku kecil. Pria tua yang biasanya selalu ramah dan suka bercanda setiap kali bertemu di jalan kampung. Dia keluar rumah sambil membawa gelas kopi di tangannya. Tapi ketika matanya melihatku, tubuhnya langsung berhenti bergerak. Gelas kopi di tangannya hampir terjatuh. Matanya membesar. Mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Aku sendiri ikut berhenti berjalan karena melihat reaksinya yang sangat aneh. "Pak," kataku sambil mendekat beberapa langkah. Pak Darto masih menatapku tanpa bergerak. Tangannya sedikit gemetar. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya dia berhasil berbicara. Kamu?" Suara Pak Darto terdengar pelan dan terbata. Aku mengerutkan dahi. "Iya Pak, saya," jawabku bingung. "Baru pulang ronda." Kalimat itu keluar dengan santai dari mulutku. Tapi wajah Pak Darto justru semakin pucat. Pak Darto mundur satu langkah. Matanya masih menatapku seperti sedang melihat sesuatu yang mustahil. "Astaga," gumamnya pelan. Aku semakin bingung. "Kenapa Pak?" tanyaku. Tidak ada jawaban langsung. Pak Darto hanya terus menatap wajahku dengan napas yang sedikit berat. Beberapa detik kemudian dia berkata pelan, "Kamu, kemana saja?" Pertanyaan itu membuatku semakin heran. "Kemana gimana Pak?" "Saya dari pos ronda." Pak Darto menelan ludah. Lalu perlahan dia berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Dia berkata dengan suara hampir berbisik, "Semua orang di kampung ini sudah mencari kamu." Aku langsung mengerutkan dahi. "Mencari saya?" Pak Darto mengangguk pelan. Matanya masih menatapku penuh ketidakpercayaan. Kemudian dia mengatakan kalimat yang membuat dunia seakan berhenti berputar. Dengan suara pelan, dia berkata, "Kamu hilang." Dan aku sama sekali belum tahu bahwa dalam beberapa detik lagi, Pak Darto akan mengatakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang akan membuatku sadar bahwa malam di pos ronda itu tidak hanya membuatku tertidur, tapi juga menghilangkan 1 tahun dari hidupku. Setahun yang hilang. Kalimat Pak Darto masih menggantung di udara. "Kamu hilang." Aku menatapnya dengan bingung. Untuk beberapa detik aku bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya seperti mendengar seseorang mengatakan hal yang sama sekali tidak masuk akal. "Hilang gimana Pak?" tanyaku akhirnya. "Saya cuma ronda semalam." Pak Darto tidak langsung menjawab. Wajahnya masih pucat, seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. Pak Darto menatapku lama sekali. Seolah-olah dia sedang memastikan sesuatu. Kemudian dia bertanya dengan suara pelan, "Kamu ingat malam terakhir kamu ronda?" "Iyalah Pak," jawabku cepat. "Semalam." Aku bahkan masih bisa mengingat semuanya dengan jelas. Datang ke pos ronda. Duduk di bangku kayu. Minum kopi. Lalu, ketiduran. Pak Darto menggeleng pelan. Gerakannya lambat, tapi terasa sangat berat. "Bukan semalam," katanya. Aku mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Pak Darto menarik napas panjang.
Lalu dia berkata dengan suara yang jauh lebih pelan dari sebelumnya. Itu, sudah lama sekali. Dadaku mulai terasa tidak nyaman. Pak, saya tadi malam ronda, kataku lagi. Jam 1 saya di pos ronda. Pak Darto menatapku lurus. Matanya terlihat serius. Kemudian dia mengatakan kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Itu sudah 1 tahun yang lalu. Aku langsung tertawa kecil. Refleks. Bukan karena lucu, tapi karena otakku menolak mempercayai apa yang baru saja kudengar. Ah Pak, bercanda ya, kataku. Saya cuma ketiduran di pos ronda. Pak Darto tidak ikut tertawa. Sedikit pun. Wajahnya tetap serius. Kamu hilang sejak malam itu, kata Pak Darto pelan. Semua warga sudah mencari kamu. Orang tuamu bahkan melapor ke polisi. Aku mulai merasa napasku sedikit berat. Pak, jangan bercanda, kataku. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai terasa tidak beres. Pak Darto menunjuk ke arah jalan kampung. Lihat sekitar kamu. Aku menoleh perlahan. Baru sekarang aku benar-benar memperhatikan semuanya dengan lebih jelas. Rumah yang tadi kulihat memang terlihat berbeda. Beberapa bangunan baru berdiri. Beberapa pagar terlihat baru dicat. Motor-motor yang terparkir juga tidak pernah kulihat sebelumnya. Dadaku mulai terasa sesak. Aku perlahan mengeluarkan HP dari saku. Tanganku tiba-tiba terasa sedikit gemetar. Aku membuka layar. Tanggal di layar HP masih menunjukkan hari yang sama dengan malam aku ronda. Tidak ada perubahan. Seolah waktu di HP-ku tidak pernah bergerak. Pak Darto menatapku dengan wajah sedih. Kami semua pikir kamu sudah tidak ada. Kalimat itu terasa seperti pukulan keras di kepalaku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena di kepalaku, semuanya masih terasa seperti kejadian semalam. Padahal bagi semua orang di kampung ini, aku sudah menghilang selama 1 tahun penuh. Dan saat itu aku belum tahu bahwa bukti paling mengerikan dari semua ini masih menempel di dinding pos ronda tua. Sebuah kertas yang akan membuatku merinding saat melihatnya. Karena di kertas itu, ada fotoku sendiri. Dengan tulisan besar di atasnya. Orang hilang. Poster orang hilang. Dadaku masih terasa sesak setelah mendengar penjelasan Pak Darto. Kata-katanya terus berputar di kepalaku. Kamu hilang selama 1 tahun. Kalimat itu terasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hanya karena ketiduran di pos ronda? Waktu bisa berlalu selama itu? Aku menatap Pak Darto lagi. Berharap dia akan tersenyum dan mengatakan bahwa semua ini hanya bercanda. Tapi tidak. Wajahnya tetap serius. Apa? Ada bukti? Tanyaku pelan. Pak Darto terdiam beberapa detik. Kemudian dia menunjuk ke arah ujung jalan kampung. Ke arah tempat yang sangat kukenal. Pos ronda tua. Kamu lihat sendiri saja ke sana, katanya. Kalimat itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Tanpa sadar kakiku mulai melangkah kembali ke arah pos ronda itu. Langkahku terasa lebih cepat dari sebelumnya. Angin pagi berhembus pelan melewati jalan kampung, membuat daun-daun pohon mangga bergoyang lembut. Tapi di dalam dadaku, perasaan tidak enak semakin kuat. Pos ronda itu masih berdiri di tempat yang sama. Tidak ada yang berubah dari bangunannya. Kayu tua yang mulai lapuk. Atap seng yang sedikit berkarat. Bangku panjang tempat aku duduk semalam juga masih ada. Semuanya terlihat sama. Tapi ketika aku mendekat, mataku menangkap sesuatu yang membuat langkahku berhenti. Di salah satu tiang kayu pos ronda, ada selembar kertas besar yang ditempel dengan lakban. Kertas itu sudah agak kusam, seolah sudah lama terkena panas dan hujan. Aku berjalan lebih dekat. Jantungku mulai berdetak lebih keras. Tulisan besar di bagian atas kertas itu langsung terlihat jelas. Tulisan itu berbunyi, "Mencari orang hilang." Aku menelan ludah. Perasaan tidak enak di dalam dadaku tiba-tiba berubah menjadi ketakutan yang sulit dijelaskan. Tanganku perlahan menyentuh kertas itu. Mataku mulai melihat ke bagian tengah poster. Dan saat itulah, tubuhku langsung terasa dingin. Karena foto yang tercetak di tengah kertas itu adalah fotoku sendiri. Di bawah foto itu tertulis namaku. Dan di bagian bawahnya lagi ada kalimat. Terakhir terlihat di pos ronda ujung kampung. Aku hampir tidak bisa bernapas.
Tanganku gemetar saat membaca tanggal yang tertulis di poster itu. Tanggal hilang. Tanggal yang sama dengan malam aku ronda. Tapi tahunnya berbeda 1 tahun. Aku mundur 1 langkah. Kepalaku terasa kosong. Semua yang dikatakan Pak Darto ternyata benar. Aku benar-benar tercatat sebagai orang yang hilang. Dan yang paling mengerikan, pos ronda tua ini adalah tempat terakhir aku terlihat. Namun yang lebih menyeramkan lagi, belum aku ketahui saat itu. Karena menurut beberapa warga kampung, selama setahun terakhir, mereka sering melihat sesuatu yang aneh di pos ronda ini. Seseorang yang duduk diam di dalamnya tengah malam. Tidak bergerak. Seperti orang yang sedang tidur. Tapi setiap kali mereka mendekat, pos ronda itu selalu kosong. Sosok yang duduk di pos ronda. Tanganku masih gemetar ketika memegang poster itu. Angin pagi berhembus pelan, membuat ujung kertas yang sudah kusam itu sedikit berkibar. Mataku tidak bisa lepas dari foto di tengah poster. Wajahku sendiri. Foto yang jelas diambil dari kartu identitas lama. Di bawahnya tertulis namaku lengkap, alamat rumah, dan kalimat yang membuat tenggorokanku terasa kering. Terakhir terlihat di pos ronda ujung kampung. Aku berdiri membeku di depan tiang kayu itu. Beberapa langkah di belakangku terdengar suara orang mendekat. Aku menoleh. Ternyata Pak Darto berjalan pelan menuju pos ronda. Di belakangnya ada 2 warga lain yang ikut datang. Sepertinya mereka juga penasaran melihatku berdiri di sana. Semua mata mereka tertuju padaku. Atau lebih tepatnya, tertuju pada orang yang seharusnya sudah hilang setahun. Pak Darto berhenti di sampingku. "Kamu lihat sendiri kan?" katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap poster itu lagi. Tanganku perlahan melepas kertas itu dari tiang kayu. Lakbannya sudah mengering dan mudah dilepas. "Selama setahun ini," kata Pak Darto pelan, "kami semua mencari kamu." Aku menoleh perlahan. Polisi juga ikut mencari. Tapi tidak ada yang menemukan jejak kamu. Dadaku terasa semakin berat mendengar kata-kata itu. Salah satu warga yang berdiri di belakang Pak Darto tiba-tiba berkata pelan. "Tapi, ada yang aneh." Aku menoleh ke arahnya. "Aneh apa?" tanyaku. Pria itu terlihat ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. "Beberapa orang pernah melihat sesuatu di pos ronda ini." Aku mengerutkan dahi. "Sesuatu?" Pak Darto terlihat menarik napas pelan. Seolah dia sendiri juga ragu untuk menceritakan hal itu. "Beberapa kali, tengah malam," lanjut warga itu, "orang yang lewat di jalan ini melihat ada seseorang duduk di dalam pos." Jantungku langsung berdetak lebih keras. "Orang itu duduk di bangku," kata pria itu lagi. "Diam. Tidak bergerak. Seperti orang yang sedang tidur." Tubuhku tiba-tiba terasa dingin. Bangku kayu di dalam pos ronda itu adalah tempat aku tertidur semalam. Beberapa warga bahkan mencoba mendekat, kata Pak Darto. Tapi setiap kali mereka sampai di sini, dia menunjuk ke lantai pos ronda. Orang itu selalu sudah tidak ada. Aku menelan ludah. "Lalu, siapa orang yang mereka lihat?" tanyaku pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Beberapa detik kemudian Pak Darto berkata dengan suara sangat pelan. "Orang yang mereka lihat." Dia menatap wajahku. "Mirip kamu." Angin pagi tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku berdiri diam di depan pos ronda tua itu. Tempat yang menurut semua orang adalah lokasi terakhir aku terlihat 1 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba satu pikiran menakutkan muncul di kepalaku. Jika orang-orang benar melihat seseorang duduk di pos ronda ini selama setahun, maka mungkin aku tidak pernah benar-benar pergi dari tempat ini. Waktu yang tidak pernah bergerak. Aku masih berdiri di depan pos ronda tua itu. Tanganku memegang poster orang hilang yang tadi kulepas dari tiang kayu. Kertasnya terasa tipis dan rapuh, seperti sudah terlalu lama terkena panas dan hujan. Angin pagi meniup ujung kertas itu pelan, membuatnya bergetar di tanganku. Aku kembali melihat fotoku di tengah poster. Wajah yang sama, pakaian yang sama, bahkan ekspresinya juga sama seperti diriku sekarang. Tapi yang membuat dadaku semakin berat adalah tanggal di bawah foto itu. Tanggal itu adalah malam terakhir aku ronda. Malam yang masih terasa seperti kemarin bagiku. Padahal bagi semua orang di kampung ini,
Malam itu sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Aku menelan ludah pelan. "Pak," kataku akhirnya. Pak Darto yang berdiri di sampingku menoleh. "Iya." "Selama setahun ini, apa tidak ada yang pernah masuk ke pos ronda ini malam-malam?" tanyaku. Pak Darto menggeleng pelan. "Jarang. Sejak kamu hilang, banyak orang yang tidak berani ronda di sini lagi. Biasanya mereka ronda di pos dekat balai RT." Aku menatap ke dalam pos ronda. Bangku kayu itu masih ada di tempat yang sama. Tempat aku duduk, sebelum tertidur. Aku berjalan masuk ke dalam pos. Langkah kakiku terasa berat di atas papan lantai yang sudah tua. Bunyi krek, krek, terdengar setiap kali aku melangkah. Aku berhenti tepat di depan bangku tempat aku tidur malam itu. Tanganku perlahan menyentuh permukaan kayunya. Masih sama. Tidak ada yang berubah. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. HP. Dengan cepat aku mengeluarkannya dari saku celana. Layarnya masih menyala seperti tadi. Aku membuka layar kunci. Tanggal masih sama seperti sebelumnya. Tanggal malam aku ronda. Aku menunjukkan layar HP itu kepada Pak Darto. "Pak, lihat ini." Pak Darto mendekat. Matanya menyipit saat membaca tanggal di layar. Beberapa detik kemudian wajahnya terlihat semakin serius. "HP kamu tidak berubah," katanya pelan. Aku menatap layar HP itu lagi. Jam di pojok layar menunjukkan pukul 7.29 pagi. Detik terus berjalan. Semuanya terlihat normal. Namun tiba-tiba sesuatu membuat bulu kuduku berdiri. Aku membuka aplikasi kamera secara tidak sengaja. Dan kamera depan langsung menampilkan wajahku di layar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di belakangku, di bangku kayu itu, kamera HP menangkap sesuatu yang tidak kulihat dengan mata langsung. Di layar HP terlihat seperti ada seseorang duduk di bangku itu. Sosoknya samar. Tidak bergerak. Kepalanya tertunduk. Seperti seseorang yang sedang tidur. Aku perlahan menoleh ke belakang. Bangku itu kosong. Tidak ada siapapun. Aku kembali melihat layar HP. Sosok itu masih ada. Dan perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya. Wajahnya mulai terlihat jelas di layar. Dan saat itulah seluruh tubuhku terasa dingin. Karena wajah orang yang duduk di bangku itu adalah wajahku sendiri. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun di kampung yang berani ronda lagi di pos ronda tua di ujung kampung. Karena beberapa warga mengatakan, kadang-kadang tengah malam, mereka masih melihat seseorang duduk di sana. Diam. Tidak bergerak. Seperti orang yang sedang tidur. Menunggu. Waktu yang tidak pernah bergerak. Rahasia pos ronda tua. Setelah kejadian pagi itu, kabar tentang kemunculanku langsung menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang yang sebelumnya hanya melihat poster orang hilang kini benar-benar melihatku berdiri di jalan kampung, berbicara dengan Pak Darto, dan kembali ke rumah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sebagian orang merasa lega. Tapi sebagian lainnya justru merasa lebih takut. Karena bagi mereka, kejadian ini terlalu aneh untuk dijelaskan. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang warga yang paling tua di kampung akhirnya mengatakan sesuatu yang selama ini jarang dibicarakan. Namanya Mbah Wiryo. Usianya hampir 80 tahun. Dia tinggal di rumah kecil dekat sawah di ujung kampung. Dan menurut banyak orang, dia tahu banyak cerita lama tentang kampung itu. Ketika mendengar ceritaku tentang malam di pos ronda, Mbah Wiryo hanya mengangguk pelan. Seolah-olah dia tidak terlalu terkejut. Kemudian dia berkata sesuatu yang membuat semua orang yang mendengarnya terdiam. Ini bukan kejadian pertama. Kalimat itu langsung membuat semua orang saling menatap. Dulu, sebelum pos ronda itu dibangun, kata Mbah Wiryo pelan, di tempat itu ada gubuk penjaga sawah. Gubuk kecil yang dipakai petani untuk beristirahat saat malam. Tapi sekitar 30 tahun lalu, ada seorang penjaga sawah yang menghilang di tempat itu. Dia tertidur di dalam gubuk, dan tidak pernah pulang lagi. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Sejak saat itu, beberapa orang kampung pernah mengalami hal yang aneh di tempat itu. Ada yang mengatakan waktu terasa berjalan sangat lambat di sana. Ada juga yang merasa hanya duduk sebentar. Tapi ketika pulang ke rumah ternyata hari sudah berganti. Namun tidak ada yang pernah menghilang selama setahun penuh. Sampai kejadian yang menimpaku.
Sejak cerita itu tersebar, warga kampung akhirnya mengambil keputusan. Pos ronda tua itu tidak dipakai lagi. Bangunannya masih berdiri sampai sekarang. Tapi tidak ada yang mau duduk di dalamnya saat malam hari. Tidak ada yang mau ronda di sana lagi. Namun sampai sekarang, beberapa orang yang lewat tengah malam di jalan itu masih mengatakan hal yang sama. Kadang mereka melihat seseorang duduk di dalam pos ronda. Diam. Tidak bergerak. Kepalanya tertunduk. Seperti seseorang yang sedang tidur. Dan setiap kali ada orang yang berani mendekat, pos itu selalu kosong. Tidak ada siapapun di dalamnya. Seolah-olah sosok itu hanya muncul sesaat. Menunggu seseorang yang lengah. Seseorang yang duduk terlalu lama. Seseorang yang tanpa sadar tertidur di pos ronda tua itu.